Perang cyber. Ketika aplikasi keagamaan menjadi medan pertempuran. Pembukaan. Bayangkan Anda membuka telepon genggam untuk melihat jadwal ibadah. Yang muncul bukan pengingat waktu sholat, tetapi pesan yang menyerukan agar senjata diturunkan dan keberpihakan diubah. Pada saat itu, satu hal menjadi jelas. Perang tidak lagi hanya terjadi di langit, di pangkalan militer, atau di perbatasan. Perang sudah masuk ke layar pribadi, masuk ke rutinitas harian, masuk ke ruang yang selama ini dianggap aman. Inilah wajah perang modern yang sering luput dibahas. Dalam eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran beberapa hari terakhir, kita tidak hanya melihat serangan fisik, kita juga melihat perang siber yang bergerak bersamaan, menyasar infrastruktur informasi, kebiasaan digital, dan bahkan ruang keagamaan. Laporan Reuters menyebut adanya gelombang operasi siber yang muncul seiring serangan, termasuk peretasan terhadap aplikasi keagamaan populer di Iran bernama Bade Saba, yang memiliki lebih dari 5 juta unduhan. Ini bukan sekedar cerita teknologi. Ini adalah cerita tentang bagaimana perang mulai menyerang rasa aman manusia. Bagian 1. Perang. Siber kini menjadi lapisan serangan utama. Banyak orang masih menganggap perang siber sebagai pelengkap, seolah-olah perang yang nyata hanyalah rudal, ledakan, dan pasukan. Pandangan itu sudah ketinggalan. Dalam konflik modern, perang siber adalah lapisan serangan utama yang berjalan bersama serangan fisik. Tujuannya bukan hanya merusak sistem, tetapi juga mengganggu respons, menciptakan kebingungan, dan memukul psikologi masyarakat. Serangan fisik merusak sesuatu yang terlihat. Perang siber merusak sesuatu yang tidak selalu terlihat. Kejelasan informasi, kepercayaan terhadap sistem, dan rasa bahwa situasi masih bisa dipahami. Ketika masyarakat mulai ragu terhadap apa yang mereka lihat di layar, ketika aplikasi yang biasa dipercaya tiba-tiba menampilkan pesan asing, maka yang terguncang bukan hanya jaringan. Yang terguncang adalah rasa kepastian. Dan dalam masa perang, hilangnya kepastian bisa sama berbahayanya dengan kerusakan fisik. Bagian 2. Mengapa kasus Bade Saba sangat penting? Kasus Bade Saba penting bukan hanya karena jumlah penggunanya besar, tetapi karena jenis aplikasinya. Kalau yang diretas adalah situs pemerintah, orang akan melihatnya sebagai serangan terhadap simbol negara. Kalau yang diretas adalah bank, orang akan melihatnya sebagai serangan terhadap sistem keuangan. Tetapi ketika yang diretas adalah aplikasi keagamaan, dampaknya jauh lebih dalam. Karena aplikasi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai alat digital. Bagi banyak orang, aplikasi seperti ini adalah bagian dari ritme hidup. Dibuka setiap hari, dipakai dalam konteks ibadah, dan terhubung dengan ruang batin yang tenang. Ketika ruang seperti itu disusupi, dampaknya bukan sekedar gangguan teknis. Dampaknya adalah gangguan psikologis dan simbolik. Itulah yang membuat kasus ini sangat kuat sebagai contoh perang modern. Bukan hanya infrastruktur yang dipetakan dan diserang, komunitas manusia juga dipetakan. Kebiasaan mereka dipelajari. Ruang yang mereka percayai dipilih sebagai sasaran. Ini menunjukkan bahwa perang tidak lagi hanya menargetkan apa yang penting secara teknis, tetapi juga apa yang penting secara emosional. Bagian 3. Serangan fisik dan serangan siber bekerja bersama. Poin paling penting dalam pembahasan ini adalah serangan fisik dan serangan siber tidak berjalan terpisah. Dalam laporan Reuters, gelombang aktivitas siber ini muncul pada waktu yang berdekatan dengan operasi militer. Pola ini menunjukkan bentuk perang yang semakin jelas. Serangan fisik menciptakan guncangan langsung, sementara serangan siber menciptakan kekacauan informasi. Keduanya saling menguatkan. Serangan fisik membuat masyarakat tegang. Serangan siber membuat masyarakat sulit memahami apa yang sedang terjadi. Gabungan keduanya menciptakan sesuatu yang sangat berbahaya. Kabut perang dalam bentuk digital. Bukan karena tidak ada informasi, tetapi karena informasi yang muncul terlalu banyak, tidak seragam, sulit diverifikasi, dan hadir di tengah kepanikan.
Dalam kondisi seperti ini, orang tidak hanya takut karena ancaman di luar, orang juga takut karena tidak tahu mana yang benar. Dan ketika ketidakpastian itu menyebar, efeknya bisa sangat luas, bahkan tanpa tambahan serangan fisik. B4. Ketika koneksi melemah, kepanikan mudah membesar. Reuters juga mengutip data pemantauan konektivitas yang menunjukkan bahwa sambungan internet di Iran turun tajam pada waktu tertentu, lalu menyisakan koneksi dalam tingkat yang sangat minimal. Hal ini penting karena perang siber tidak berdiri sendiri. Dampaknya menjadi lebih besar ketika terjadi bersamaan dengan gangguan koneksi atau lingkungan informasi yang sudah rapuh. Saat koneksi melemah di tengah krisis, masyarakat kehilangan banyak hal sekaligus. Mereka sulit memverifikasi informasi, sulit menghubungi keluarga, sulit membedakan pengumuman resmi dan pesan palsu, dan sulit memastikan apakah gambar atau video yang beredar benar-benar baru. Dalam situasi seperti itu, kepanikan tumbuh lebih cepat daripada fakta. Dan ini adalah inti dari perang siber modern. Bukan hanya membuat sistem terganggu, tetapi membuat masyarakat kehilangan kemampuan untuk tetap tenang dan membaca keadaan dengan jernih. Bagian 5. Target utama bukan hanya sistem, tetapi persepsi. Pertanyaan pentingnya adalah, apa yang sebenarnya disasar oleh serangan seperti ini? Jawabannya bukan hanya sistem. Yang disasar adalah persepsi. Ada perbedaan besar antara merusak satu sistem dan merusak persepsi tentang semua sistem. Jika satu situs terganggu, itu masih bisa dianggap masalah teknis. Tetapi jika masyarakat mulai merasa bahwa semua yang mereka lihat di layar bisa dimanipulasi, maka yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Dan dalam masa konflik, krisis kepercayaan sangat berbahaya. Karena saat kepercayaan melemah, semua hal ikut melemah. Pesan resmi lebih sulit dipercaya, klarifikasi datang terlambat, rumor bergerak lebih cepat, dan ketakutan menyebar lebih luas daripada informasi yang benar. Di titik ini, perang siber berubah menjadi perang persepsi. Yang diperebutkan bukan hanya akses ke sistem, tetapi juga akses ke pikiran manusia. Karena itu, peretasan aplikasi keagamaan seperti Bade Saba harus dibaca sebagai operasi psikologis yang sangat terarah, bukan sekedar gangguan acak. Bagian 6. Fase berikutnya, balasan siber dan kebisingan digital. Laporan Reuters juga memuat peringatan dari para pakar keamanan bahwa risiko balasan siber dapat meningkat setelah fase awal ini. Balasan tersebut bisa datang dari kelompok yang berafiliasi, kelompok simpatisan, atau kelompok yang memanfaatkan situasi perang untuk menjalankan aksinya sendiri. Pada fase ini, ancaman tidak selalu berbentuk serangan besar yang langsung menghancurkan. Seringkali, ancaman justru berbentuk kebisingan digital yang disengaja. Contohnya, data lama yang pernah bocor dimunculkan lagi seolah-olah itu kebocoran baru. Gangguan kecil dibingkai sebagai keruntuhan besar. Potongan gambar dan klaim disebarkan massal untuk menciptakan kesan bahwa semua sistem sedang runtuh. Strategi seperti ini sangat efektif karena memaksa lawan menghabiskan waktu untuk memeriksa, menyangkal, menjelaskan, dan menenangkan. Sementara itu, publik sudah lebih dahulu panik. Inilah mengapa dalam perang siber, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling banyak merusak. Seringkali kemenangan ditentukan oleh siapa yang paling berhasil membuat lawan kehilangan kendali atas cerita. Perang siber pada akhirnya bukan hanya perang terhadap jaringan komputer, ia juga perang terhadap perhatian, ritme emosi, dan fokus publik. Bagian 7. Cara membaca perang siber dengan tenang. Dalam situasi seperti ini ada dua kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan pertama, terlalu mudah percaya. Setiap tangkapan layar dianggap bukti, setiap video dianggap terbaru, setiap klaim dianggap fakta. Kesalahan kedua, terlalu sinis. Semua dianggap palsu, semua dianggap propaganda, semua dianggap manipulasi. Kedua sikap ini sama-sama berbahaya. Kalau kita terlalu mudah percaya, kita ikut menyebarkan kepanikan. Kalau kita menganggap semuanya palsu, kita justru membantu kekacauan.
karena publik berhenti membedakan mana yang penting untuk diperiksa. Cara membaca yang lebih sehat adalah melihat pola, bukan hanya satu kejadian. Dalam kasus ini, pola besarnya cukup jelas. Ada eskalasi militer, ada operasi siber, ada gangguan informasi dan konektivitas, ada target yang dipilih secara psikologis, dan ada risiko balasan siber yang dapat memperpanjang kekacauan. Dengan membaca pola seperti ini, kita tidak mudah terseret oleh satu klaim, tetapi juga tidak menutup mata terhadap perubahan besar yang sedang terjadi. Jan 8. Mengapa pembahasan ini penting untuk semua orang? Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus memberi perhatian besar pada satu kasus aplikasi di Iran? Jawabannya sederhana, karena ini bukan hanya tentang Iran. Ini adalah gambaran tentang arah perang modern. Hari ini yang disasar adalah aplikasi keagamaan. Besok, di tempat lain, yang bisa disasar adalah aplikasi kesehatan, pendidikan, transportasi, atau layanan komunitas. Polanya sama. Semakin dalam teknologi masuk ke kehidupan sehari-hari, semakin besar peluang konflik menyusup ke ruang yang dulu dianggap netral. Dan ketika ruang-ruang itu berubah menjadi medan pertarungan, masyarakat sipil akan menanggung beban paling besar. Mereka bukan tentara. Mereka bukan pengambil keputusan, tetapi mereka adalah pengguna. Dan justru karena mereka pengguna, mereka menjadi sasaran yang sangat bernilai dalam perang persepsi. Jika harus dirangkum dalam satu kalimat, maka inti pembahasan ini adalah perang siber dalam konflik Iran tidak hanya berusaha merusak sistem, tetapi juga mengikis rasa aman dan kepercayaan masyarakat dari dalam. Kasus pada Sabah menunjukkan bahwa perang modern kini bisa masuk ke ruang keagamaan, ke kebiasaan harian, dan ke layar yang selama ini terasa akrab. Ketika aplikasi keagamaan pun dapat berubah menjadi saluran pesan psikologis, batas antara kehidupan sipil dan medan perang menjadi semakin tipis. Karena itu, kalau kita hanya melihat peta serangan udara, kita akan kehilangan setengah cerita. Setengah cerita lainnya terjadi dalam sunyi. Di jaringan yang melemah, di layar yang berubah, di pesan yang menyusup, dan di kepala jutaan orang yang mulai bertanya, masih adakah yang benar-benar bisa dipercaya? Di video berikutnya, kita akan masuk ke pertanyaan yang tidak kalah penting. Siapa yang sebenarnya sedang unggul di medan opini publik dan perebutan narasi? Apakah pihak yang paling kuat secara militer, atau pihak yang paling berhasil membentuk cara dunia melihat konflik ini? Kalau Anda ingin memahami bagaimana perang modern tidak hanya dimenangkan dengan senjata, tetapi juga dengan cerita dan persepsi, lanjutkan ke video selanjutnya.